wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang keterampilan berbicara. Jadi, berbicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Dapat juga dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu proses kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Dengan tujuan utama berbicara yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial pun tidak pernah lepas hubungannya dengan manusia lain. Pasti yang dilakukan itu adalah berkomunikasi dalam hubungannya. Dan tujuan berbicara lainnya ya untuk menghibur, menginformasikan, dan lain sebagainya. Dalam berbicara juga ada indikatornya, ada 4. Yang pertama itu lafal, kedua intonasi, ketiga kosakata, dan yang keempat itu hafalan. Nah, lafal itu kejelasan vokal, ketepatan pengucapan, dan juga tidak bercampur pada lafal daerah. Yang kedua itu ada intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara, tekanan suku kata, dan juga nada. Nah, kalau kosakata itu jumlah kosakatanya, saling koherensi, terdapat pembukaan, isi, kesimpulan, dan juga penutup. Nah, ada juga yang termasuk hafalan. Kalau hafalan itu termasuk kelancaran, teratur dan urut, kesesuaian hal yang dibicarakan. Nah, selanjutnya ada aspek berbicara itu yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada aspek kebahasaan dan yang kedua aspek non-kebahasaan. Kalau aspek kebahasaan itu ada 3. Ada lafal, intonasi tekanan dan ritme. Yang ketiga ada penggunaan kata dan kalimat. Nah, apa sih yang menjadi aspek non-kebahasaan itu? Itu ada 6. Yang pertama itu kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak dan mimiknya. Yang kelima ada penalaran dan yang keenam santun. Selanjutnya ada tahap-tahap berbicara. Ada yang berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada masa awal anak-anak itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada periode pralingual, yang kedua periode lingual awal, dan yang ketiga periode diferensiasi. Nah, periode pralingual itu kalimat 1 kata, yang kedua periode lingual awal itu kalimat 2 kata, yang ketiga itu periode diferensiasi, itu kalimat 3 kata dengan bertambahnya pada kelompok kata dan kecapaian kata. Nah, ada juga yang berpendapat mengenai tahap-tahap perkembangan awal ujaran anak, yaitu ada 3. Yang pertama itu tahap penamaan, kedua tahap telegrafis, ketiga itu ada tahap transformasional. Jadi, yang pertama itu tahap penamaan. Tahap penamaan itu biasanya anak baru mampu menggunakan kalimat terdiri atas 1 kata. Nah, yang kedua itu tahap telegrafis. Biasanya itu anak sudah mulai bisa menyampaikan pesan yang diinginkannya dalam bentuk urutan bunyi berwujud 2 atau 3 kata. Nah, yang ketiga itu ada tahap transformasional, yaitu anak sudah dapat mengucapkan kalimat yang rumit. Selanjutnya, berbicara dikatakan sebagai suatu keterampilan. Karena apa? Karena berbicara hubungannya erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh oleh setiap anak melalui kegiatan menyimak dan juga membaca. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.